Tanggal 21 Oktober, hari ke-281. Refleksi dan penyembahan. Melangkah bersama Injil. Menjadi orang Kristen dan menyadarinya itu baik, namun menjadi orang Kristen dan menunjukkannya melalui hidupmu itu jauh lebih baik. Refleksi. Injil Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba yang melayani, yang rela mengorbankan diri demi orang lain. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus pasal 10 ayat 45. Sementara itu, Injil Lukas menampilkan Yesus sebagai manusia yang sempurna, yang penuh kasih terhadap orang yang tersesat dan terluka. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas pasal 19 ayat 10. Kedua Injil ini, Markus dan Lukas, termasuk dalam kelompok yang disebut Injil Sinoptik bersama Matius. Istilah sinoptik berasal dari kata Yunani yang berarti melihat bersama-sama, karena ketiganya menceritakan banyak kisah yang sama tentang Yesus dari sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi. Matius menyoroti Yesus sebagai raja, Markus menyorotinya sebagai hamba, dan Lukas menampilkannya sebagai manusia sempurna. Bersama-sama mereka memperlihatkan kepada kita gambaran utuh tentang Yesus, Allah yang turun menjadi manusia agar manusia dapat kembali kepada Allah. Adorasi. Hati-hatilah terhadap sumber informasi yang Anda percayai, karena keakuratan keyakinan Anda bergantung pada kebenaran sumbernya. Coba ikuti kuis singkat berikut ini. Anda mungkin akan terkejut menyadari bahwa banyak fakta tentang kisah Natal yang kita yakini ternyata tidak berasal dari Alkitab, melainkan dari lagu, kartu ucapan, dan tradisi populer. Kuis Natal, fakta atau tradisi? 1. Bagaimana Yusuf dan Maria pergi ke Betlehem? A. Dengan keledai, B. Dengan unta, C. Dengan berjalan kaki, D. Alkitab tidak mengatakannya. 2. Hewan apa yang hadir pada saat kelahiran Yesus? A. Sapi, domba, dan kambing, B. Sapi, keledai, dan domba, C. Domba dan kambing, D. Alkitab tidak mengatakan. 3. Apa yang para malaikat nyanyikan? A. Joy to the world, B. Haleluya, C. Karena kami seorang anak telah lahir, D. Kemuliaan Tuhan di tempat yang maha tinggi, E. Tidak ada nyanyian. 4. Berapa banyak orang bijak yang datang untuk melihat Yesus? A. 3, B. Lebih dari 3, C. Kurang dari 3, D. Alkitab tidak mengatakan. 5. Di mana orang Majus menemukan Yesus? A. Di palungan, B. Di kandang, C. Di rumah, D. Di penginapan. 6. Apa kemenyan itu? A. Logam mulia, B. Kain berharga, C. Parfum berharga, D. Monster timur. 7. Di mana kita menemukan kisah Natal untuk memeriksa semua fakta ini? A. Matius, B. Markus, C. Lukas, D. Yohanes, E. Semua kitab Injil ini, F. Hanya Matius dan Markus, G. Hanya Matius dan Lukas, H. Hanya Matius, Markus, dan Lukas, I. Tidak ada di kitab Injil.
Jawabannya 1. D, 2. D, 3. E. Alkitab tidak mengatakan mereka bernyanyi. 4. D, 5. C, 6. C, 7. G. Seringkali kita terkejut ketika menyadari bahwa sebagian besar hal yang kita kira Alkitab katakan sebenarnya tidak tertulis di sana. Karena itu, kembali kepada kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya cara untuk berjalan bersama Injil dengan benar. Aplikasi. Kabar baik selalu layak dibagikan. Ketika Anda membaca kisah Yesus dalam Injil, perhatikan bagaimana ia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kadang, mereka yang datang kepada Yesus dengan pertanyaan dan kebutuhan mereka. Lukas pasal 8 ayat 41-42, pasal 10 ayat 25. Tapi seringkali Yesuslah yang memulai percakapan, menembus jarak dan membuka hati orang lain. Lukas pasal 9 ayat 1-5. Demikian juga hari ini, Anda akan mengalami dua jenis perjumpaan. Pertemuan yang Anda prakasai sendiri, misalnya menyapa tetangga, rekan kerja, atau penjual di toko, dan pertemuan yang diprakasai oleh orang lain. Misalnya saat seseorang menulis pesan kepada Anda, menelpon, atau mengundang Anda berbicara. Dalam setiap kesempatan itu, ingatlah panggilan dari 1 Petrus 3 ayat 15. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. 1 Petrus 3 ayat 15. Hidup yang berjalan bersama Injil bukanlah hidup yang pasif, tetapi hidup yang siap memberi jawaban dengan lemah lembut dan hormat tentang pengharapan yang kita miliki dalam Kristus. Karena Injil bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi, dibagikan, dan diperlihatkan kepada dunia. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.